Halo teman, lanjut di sesi kedua masih dengan Mak Riri. Nah, sesi kali ini aku sengaja minta sama Mak Riri untuk kasih tunjuk nih ke para puan di luar sana, gimana sih cara mendeteksi kanker payudara secara mandiri. Monggo Mak. Nah, kan tadi sesi sebelumnya kan kita bicara bagaimana kita menjaga jangan sampai terkena kanker serviks dan payudara karena Betul. itu adalah hantunya ya. Jadi kalau kanker serviks itu nomor satu adalah bagaimana menjaga kebersihan organ intim perempuan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya tidak keputihan? Karena keputihan itu kalau sudah parah, salah satu penyebab akan naik menjadi kanker serviks. Bisa dibilang sebagai indikator nggak sih Mak? Iya, kalau indikator ke kanker belum ya, tapi indikatornya bahwa organ intim Anda warning ya, lampu kuning Bermasalah. untuk bermasalah. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian side efeknya juga kalau untuk ini keputihan, coba ditanya sama pasangan kita. Kira-kira gimana sih rasanya kalau berhubungan dengan pasangan yang bermasalah dengan keputihan? Pasti jawabannya macam-macam. Karena apa? Kenapa rata-rata di kota besar, apalagi di Surabaya, itu rata-rata perempuan keputihan? Karena airnya tidak bersih. Ya, Oke. jadi ada treatment cara bagaimana. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau buang air kecil cebok enggak? Pasti jawabannya cebok dong, gitu kan. Bersih enggak? Bersih dong. Pakai air apa? Ya air kamar mandi. Emang air kamar mandi dijamin bersih? Bebas dari bakteri dan lain-lain. Betul. Kalau bersih, bebas bakteri, coba minum air kamar mandi, mau enggak? Enggak mau dong. Nah, itu kuncinya. Bagaimana sih caranya? Anda bersihkan dengan air yang standar minum. Berarti ceboknya sesuai dengan standar air yang kita minum. Iya. Mahal dong pakai air mineral. Ya ngerebus air, tapi tunggu sampai dingin, jangan mendidih dipakai cebok ya, ibu-ibu. Terus itu air saja atau perlu dikasih kalau Nah, orang Jawa zaman dulu iya. kan dikasih Sirih sirih. ya. Iya. Karena sirih itu apa? Itu adalah membuat menjadi basah. Sedangkan pH dari organ intim itu kan sudah ada standarnya. Jangan terlalu sering memakai itu. Air itu adalah solusi terbaik supaya pH organ intim perempuan tetap terjaga sekian itu. Berarti air biasa ya? Air biasa yang bersih. No kan habis banyak. Yang penting kan uretranya perempuan itu kan cuma kecil ya. Kalau kita buang airnya itu agak dibuka lebar, itu tentunya memancar. Kemudian di sekitarnya tidak terlalu terpercik. Nah yang dibersihkan sekitarnya. Kalau laki-laki kan di ujung. Jadi misalnya membersihkannya dengan air satu tutup botol air minum itu sudah bisa. Tapi perempuan harus lebih itu, tapi tidak juga satu ember gede juga. Biasanya caranya kalau perempuan suka biar boleh, tetapi yang di luar boleh, yang di organ intim itu nggak perlu biar. Betul. Nah, gimana caranya? Perlu praktek ya, seperti itu. Mungkin ada relawan yang bisa mempraktekkannya. Itu kalau untuk kanker serviks ya, untuk kebersihan organ intim. Kalau untuk kanker payudara, tentu kita butuh deteksi dini seawal mungkin. Nah, biasanya sebelum haid itu kan rasanya udah kerang semi ya kalau perempuan. Nah, pemeriksaan tiap bulan itu H7 pada waktu haid atau H+3 atau 4 setelah bersih. Itu payudara dalam kondisi lembek dan itu bisa dideteksi. Caranya dengan kita meraba
pakai 3 jari kita. Oke. Kalau bidadari itu ada yang namanya sarami ya. Pemeriksaan payudara bersama suami, ditambahin ya, bersama suaminya sendiri-sendiri. Suami orang lain nggak boleh ya? Nah, dianjurkan tidak dan tidak dianjurkan, tapi saya tidak melarang karena nanti saya dikira ekstrim ya. Makanya Karena kadang-kadang deteksi ya, dini makasih, bersama Lina. suami dan suaminya sendiri. Oke. Ya. Nah, itu bisa dengan suami. Nah, suaminya harus diedukasi dulu. Tapi kalau suami sudah posisi tangannya begini itu sudah beda. Ya. Jadi harusnya pakai ini yang sebelah sini. Itu. Caranya bagaimana? Anda bisa buka di situsnya Bidadari www.bidadariku.com. Pakai ku ya, bidadariku.com. Di situ ada sarari, pemeriksaan payudara sendiri, dan juga sarami, pemeriksaan payudara bersama suaminya dewe-dewe. Sendiri-sendiri. Gitu. Nah, pemeriksaan seperti itu bisa setiap bulan. Kemudian pada waktu perempuan itu mau memeriksakan diri untuk kanker serviksnya ya, untuk serviksnya supaya terhindar dari kanker, biasanya kan pap smear 1 atau 2 tahun sekali. Kalau pakai liquid base itu bisa 2 tahun. Kalau pakai konvensional 1 tahun sekali. Tetapi saya berani anjurkan kalau pakai liquid base karena datanya lebih akurat. Biasanya itu dilakukan, kemudian juga ada kayak bonus ya Bunda, pemeriksaan payudara juga, tetapi setiap bulannya kita bisa periksa sendiri, bisa dari tepi ke tengah, bisa dari tengah memutar, itu ada di keterangannya di situs itu ada, bisa dibuka, Bisa diakses ya. bisa diakses melalui situs Bidadariku seperti itu. Nah, rata-rata informasi-informasi seperti ini yang tidak merata, terutama di perempuan-perempuan yang ada di perkampungan, perempuan-perempuan yang ada di pegunungan, di desa-desa terpencil ya. Saya Itu kasih enggak? pengalaman saya Mbak. Ya boleh. 2016 ke 2017 itu saya masih berkeliling dari kelurahan, dari kecamatan di Surabaya. Di tengah kota, seorang lurah itu pendidikannya cukup tinggi. Itu saja belum kenal loh. Ada yang nggak kenal loh Mawang. Saya sampai kaget loh. Pap smear itu apa Bu Riri? Allahu Akbar. Lurah kinyis-kinyis dengan tas tenteng yang ada huruf H-nya, tapi pap smear garing. Apalagi yang ibu-ibu di kampung, padahal di kota besar loh Surabaya. Benar. Nah, sedangkan pengalaman saya di kota kecil, remajanya aja udah luar biasa pengetahuannya. Betul. Jangan sampai kita yang seharusnya bertanggung jawab dengan generasi muda dikadal ya mbak anak-anak. Betul. Dan ada masalah lain, Mak. Yang Ya. ini menurutku lebih fundamental. Apa itu? Biaya. Karena pap smear itu budgetnya lumayan. Iya, betul. Tetapi sebelum pandemi itu pap smear sudah dimasukkan di BPJS. Serius? Serius. Kalau dibilang jangan takut kanker itu di cover BPJS, mohon maaf kalau ada petugas atau dari manapun bilang seperti itu, saya bilang kepada para ibu-ibu, para perempuan, mendingan gak kenal yang namanya kanker walaupun di cover, karena seberapa ngavernya itu. Betul. Kanker itu biayanya tidak terbatas. Betul. Dan prosesnya Bahkan, proses yang ya. panjang. Ya, proses yang panjang, menyakitkan di segala lini. Betul. Menyakitkan di segala lini. Contohnya, saya bisa mengulik satu, Direktur Museum Kanker Indonesia. Itu operasi payudara, kanker payudara, itu 6 kali plus rekonstruksi payudara. Anda harus menyiapkan rumah tipe 156 biji. Kenapa panjang?
sekarang artis yang barusan meninggal, Julia Perez. Kenapa sampai panjang? Karena duit. Betul. Kalau tidak punya uang, satu kali masuk angin, kek selesai. Kenapa panjang? Karena punya duit, diuber terus. Betul. Dan pengobatan kanker terhenti pada waktu semuanya sudah habis. Betul. Dan Bagaimana nasib keluarga? betul. Makanya kalau ada satu anggota keluarga yang kena kanker, itu secara otomatis Seluruh keluarga maupun keluarga besar ikut sakit. Betul. Karena proses pengobatan yang sangat panjang, membutuhkan biaya yang resource yang luar biasa, tidak terbatas, dan butuh kesabaran yang luar biasa untuk bisa menghadapi itu bersama-sama gitu. Dan ada edukasinya loh untuk keluarganya. Sekarang Bagaimana bila salah satu anggota keluarga ini ada yang terkena kanker, nah itu keluarganya juga diedukasi. Karena itu kena mental banget Iya. Karena selama ini yang dipahami oleh masyarakat, ketika sudah terkena kanker, itu berarti udah kehilangan semuanya. Udah kehilangan harapan hidup, seolah dunia runtuh ya. seolah dunia runtuh karena udah kehilangan harapan hidup, udah di depan mata biaya yang segitu banyak, proses pemulihan, bukan proses pemulihan, baru proses pengobatan yang segitu panjang, belum lagi kalau bertahan proses pemulihan juga tidak kalah lebih panjang panjangnya gitu. lagi. Ada cerita lucu Mbak, ada salah satu remaja, dia terdeteksi kanker payudara di sebelah kanan. Kemudian dia dengan beraninya bilang ke dokternya, saya mau diangkat payudara kiri dan kanan. Kenapa? Saya tidak mau risiko sudah metastase ke sebelah. Itu keberanian yang luar biasa. Remaja loh, belum menikah.